Kasih di dalam Tuhan, Shalom. salam sejahtera dalam kasihnya Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau bersatu hati memuji menyembah Tuhan. Kita mau beribadah bersama, baik Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online maupun dimanapun Bapak Ibu berada, maupun yang secara onsite di tempat ini. Kita tidak terbatas oleh ruang, jarak, dan waktu. Mari kita beribadah bersama sore hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, terlebih juga kita mau perjamuan kudus dan pengurapan. Biarlah Roh Kudus yang mengambil acara dalam setiap acara demi acara saat ini. Dan rawatan Tuhan terjadi. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus
kuasanya bagi kita semua. Amin, Untuk Yesus. menaklukkan segala musuh. Kita mempunyai kuasa yang lebih lagi dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Amin. Kuasa dari Raja Mulia menaklukkan musuhnya di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, kita Allah bersama.
terima sukacita surga. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya, jika marah dan bergelora. Terima cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakannya, alurkan badan yang bergelora. Silakan duduk. Haleluya. Tuhan adalah gembala. Itu Mazmur 23. Itu luar biasa dan firman kami. Pada pasal engkau, saya selalu memegang firman itu. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Kekurangan aku, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Itulah yang menghibur aku. Dia menghibur perairan tenang. Dia menenangkan jiwaku. Dia menghibur berjalan oleh tanah. Namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, akan Dia adalah rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan Dia adalah rumah Tuhan sepanjang masa. kita Tuhan. Engkau mencurahkan darahnya untuk menebus setiap dosa kami. Kau curahkan darahmu
terus bersatu. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah
bersyukur malam hari ini kita ada di tempat ini itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Amin. Ya, saudara, sekarang hari ke-7 ya. Puji nama Tuhan, tahun baru, gak kerasa. Ya, dimana hari awal bulan kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Tanpa terasa saudara, kita sudah 7 hari yang memasuki tahun baru ini. Namun saya percaya ada pesan-pesan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat tuh Mazmur 23. Ya, saya sangat terberkati dengan pujian ini. Kita baca Mazmur 23. Kita baca sama-sama ya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya apa? Di penghujung tahun, ya, kemarin kita sudah dapat tuntunan bahwa tahun 2024 Tuhan akan menjadi gembala saudara dan saya. Dia akan membawa setiap kita kemana? Ke padang yang berumput hijau. Tuhan katakan bahwa akulah gembalamu, takkan kekurangan aku. Saudara tidak akan kekurangan kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Karena kita punya Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah gembala agung kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama bersama saya katakan, takkan kekurangan aku. Amin. 2024 aku tidak kekurangan kebaikan Tuhan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam bisnis, dalam ekonomi, dalam pekerjaanku, sekolahku. Aku diberkati Tuhan. Amin. Amin. Ayat yang kedua kita baca. Ia membaringkan aku di mana? Padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Wow, inilah gembala agung kita saudara. Kita bersyukur di tahun 2024 jadikan Tuhan gembalamu, gembala saya, gembala kita semua. Karena Tuhan berjanji, Tuhan Yesus berjanji buat saudara, pegang baik-baik janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan tinggalkan hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Bahkan di tahun 2024 Tuhan katakan, engkau, ya, aku membaringkan engkau di padang yang berumput hijau. Tuhan yang akan membimbing kita, bahkan Tuhan juga yang akan membawa kita ke air yang tenang. Tantangan, persoalan, pergumulan di hadapan kita boleh ada, tapi kita percaya gembala kita akan membawa kita ke air yang tenang. Hidup saudara dan saya, keluarga saya, ya saudara, bisnis, ekonomi, pekerjaan, saya percaya Tuhan gembala kita, pasti Dia menyertai kita. Katakan kiri kananmu, Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan mengurapi saya. Karena Tuhan Yesus adalah gembala saya. Amin. Siapa berapa banyak yang percaya, angkat tangannya? Katakan, Tuhan Yesus gembalaku. Tuhan Yesus gembala. Puji nama Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan selalu ada buat saudara dan saya. Ayat yang ketiga kita baca. Ayat ketiga Pak. Ya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 2024 ketika kau menjadikan Tuhan Yesus sebagai gembalamu, Tuhan akan menuntun setiap langkah hidupmu memasuki 2024 berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan Amin. Dialah gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus. Takkan kekurangan aku yang baik di tahun 2024. Bahkan Tuhan katakan, aku akan menyegarkan jiwamu dan aku akan menuntun engkau dan membawa engkau ke air yang tenang. Wow, dahsyat Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai hidup saudara dan saya di 2024. Gak usah takut, gak usah cemas, gak usah khawatir, gak usah bimbang. Ya, tantangan boleh ada, tapi kita percaya kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita di dalam setiap langkah hidup kita. Ada Tuhan yang berjalan di depan kita. Ada amin saudara? Amin. Ada Tuhan Yesus sebagai gembala yang selalu berjalan menuntun hidup saudara dan saya. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saya percaya setiap langkah-langkah hidup kita tidak dibiarkan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Amin.
Masuki 2024 bersama dengan Tuhan. Langkah hidupmu tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Dan ini janji Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkanmu. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yohanes 10 ayat 12b. Ya, pujilah Tuhan. Ya, ketika saya membawa firman ini, Tuhan katakan, sampaikanlah bahwa aku adalah gembalamu. Ya, Yohanes 10 ayat 12b. Kita baca yuk. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu, lalu lari. Ini gembala apa saudara? Upahan. Ada serigala nggak di antara kita? Ada, ya. Tapi serigala itu tidak bisa mendekat kita, karena kita punya gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ini luar biasa banget saudara. Tetapi gembala agung kita, Yesus Kristus, dia tidak akan mencerai-beraikan domba-dombanya. Dia akan mempersatukan domba-dombanya, saling bergandeng tangan, unity, sehingga mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam hidupnya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Oleh sebab itu di tahun 2024 ini, anak-anak Tuhan yang pertama, Tuhan katakan, nak, jaga imanmu. Yang pertama, Tuhan ingatkan bahwa saudara saya, jaga iman kita. Miliki iman yang kuat, anak-anak Tuhan, karena ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kita miliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Katakan, imanku tidak tergoyahkan oleh apapun. Amin. Miliki iman yang kuat. Tantangan boleh ada, persoalan, pergumulan boleh ada saudara. Tapi aku punya iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhanlah penolong, bahwa Tuhanlah gembalaku, bahwa Tuhan selalu ada menyertai aku. Aku tidak takut apapun yang akan terjadi di depan. Aku punya Tuhan Yesus yang memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, dan Tuhan yang berjalan di depan aku. Yang percaya katakan amin. Itulah iman saudara. Jangan, aduh gimana ya 2024, saya nggak tahu apa yang terjadi. Aduh gimana ya saya nanti. Tidak gimana nanti, tapi berkatakan, nanti ke depan ada Tuhan Yesus yang memberkati saya. Oh dahsyat Tuhan kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini saya mau katakan, jangan pernah lemah imanmu. Apapun keberadaanmu saat ini, hari-hari ini saudara. Ya di awal tahun masih 7 hari. Percepatannya kita udah 7 hari masuk tahun bulan Januari ini. Ini percepatan hari ini luar biasa. Kok aduh Tuhan, baru kemarin ibadah tutup tahun, sekarang udah hari Minggu lagi. Dalam artinya Tuhan katakan anak-anak Tuhan di tempat ini, yang kedua, tetap fokus. Fokus sama Tuhan, fokus pada janji-janji Tuhan. Kita percaya. Kuncinya yang nomor 2, kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Katakan kiri kananmu, engkau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada amin saudara. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Daud saat dia mengalami stres, depresi, Daud mendekatkan dirinya sama Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya itu sama Tuhan. Dia hanya cerita sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Daud katakan, hatiku tenang. Karena gembala kita akan membawa kita ke air ya. Sehingga Daud memperoleh ketenangan saat menghadapi musuh-musuh. Tapi di tengah depresi yang dia hadapi, dia merasakan ada ketenangan saat dia dekat dengan Tuhan. Maka Daud katakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. 2024 saya mengajak saudara jemaah penabur benih, kita maju dengan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin. Semakin dekat lagi sama Tuhan, semakin mendekatkan diri kita sama Tuhan. Saya mengajak semuanya supaya saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan dan kebaikan Tuhan. Siap saudara? Siap. Karena saya percaya semakin kita mendekatkan diri kita sama Tuhan, berarti kita berdoa. Semakin banyak berdoa, maka saudara, semakin sedikit kecemasan kita.
Semakin kita bertambah doa kita, semakin sedikit kekhawatiran kita. Semakin kita banyak berdoa, semakin sedikit ketakutan kita. Betul apa betul? Kalau saudara nggak berdoa, waduh, cemas, khawatir, takut, itu pasti saudara alami. Tapi ketika kita berdoa, tantangan boleh ada, tapi saya kuat, saya siap, saya bisa menghadapi setiap masalah persoalan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya punya iman, saya punya Yesus yang selalu menolong di dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. 2024 ini pesan Tuhan, mari tambah lagi, lebih lagi. Lebih apa Bu? Lebih dekat lagi dengan Tuhan. Siap saudara? Siaplah. Kita harus banyak berdoa, berlutut, membangun mezbah, naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan kita anak-anak Tuhan. Tanpa doa kita nggak kuat. Betul nggak? Tanpa doa hidup kita nggak tahu harus bagaimana. Tapi dengan berdoa kita tahu doa adalah senjata di dalam hidup saudara dan saya untuk menghadapi kehidupan ini. Amin. Jadi doa apa saudara? Senjata kita untuk berperang menghadapi kehidupan. Jadi anak-anak Tuhan di tempat ini jangan lupa berdoa ya. Mari kita bersatu. Setiap malam di rumah saya ada berdoa. Kita doa sama-sama, menaikkan pujian penyembahan. Kenapa kita berdoa? Karena doa juga nafas kehidupan kita. Kalau saudara nggak pernah berdoa, berarti saudara nggak nafas, mati rohaninya. Hati-hati. Anak-anak Tuhan di tempat ini, kita boleh memiliki kerohanian yang hidup. Ada nafas kehidupan. Ada doa di dalam hidupmu. Ada amin saudara? Sampai hari ini saudara, seberapa banyak yang menyadari kalau sampai hari ini saudara ada itu karena kuasa doa. Amin? Karena kan kiri kananmu kau ada karena kuasa doa. Mungkin ada orang tua kita yang mendoakan kita, ada orang-orang sekeliling kita yang mendoakan kita, ada para imam-imam doa yang mendoakan kita. Makanya kita sadar itu berkat kuasa dari doa. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Filipi 4 ayat 8. Oleh sebab itu mari kita tetap berlutut berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nanti dibuka ya Filipi 4 ayat 8. Namun saya mau katakan, saat saya sedang membuat firman ini, saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, nak, tetap berdoa. Tuhan berbicara, nak, tetap berdoa. Saya kaget loh. Kenapa saya kaget? Tuhan, kan saya setiap malam doa loh Tuhan. Setiap pagi saya memuji, menyembah Engkau Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, saya tidak main-main saudara. Karena saya mau jemaat GKKI penabur benih mengalami janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, ketika saya mendengar Tuhan katakan, nak, tetap berdoa. Lebih rajin lagi berdoa. Dan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa dengan tidak jemu-jemu? Jangan bosan. Saya tahu saudara bosan untuk berdoa. Saya tahu saudara ketika berdoa saudara sudah mulai rutinitas. Tuhan katakan jangan jemu-jemu nak. Jangan tinggalkan doamu. Karena doamu itulah kekuatan di dalam hidupmu. Kata Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Jadi 2024 mendekatkan diri pada Tuhan. Lebih dekat lagi. Tambah dekat lagi. Kalau saudara merasa sudah dekat sama Tuhan, tambah dekat lagi. Lengket lagi. Lebih nempel lagi sama Tuhan. Ada amin? Percaya apapun pergumulan persoalan yang sedang kau hadapi hari ini. Mungkin kau mengalami pergumulan sakit penyakit. Tapi saya percaya ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Kesembuhan Tuhan nyatakan buat kita. Ada amin? Yuk Filipi 4 ayat 8. Yang kedua anak-anak Tuhan. Tuhan mau 2024. Kita baca sama-sama yuk 23. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa kata firman Tuhan?
Pikirkanlah semuanya itu. Saudara, Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah semuanya itu. Apa artinya firman Tuhan ini? Saudara dengar baik-baik. Jangan pernah kita memikirkan hal-hal yang negatif. Katakannya kiri kananmu, jangan kau memikirkan hal-hal yang negatif. Seringkali yang ada di dalam pikiran kita itu kecemasan, ketakutan. Yang kita pikirin kekurangan. Terus kok Tuhan, hidup aku kekurangan, susah. Yang kita pikirkan itu berkat-berkat. Hati-hati saudara. Tuhan ingatkan, nak, mulai pikirkanlah yang baik, kata Tuhan. Jadi jangan punya pikiran yang negatif. Apa yang kau pikirkan dengan negatif, misalnya kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan di dalam pikiranmu, sebab apa yang kau pikirkan, itulah yang akan kau alami. Hati-hati, ini firman Tuhan saudara. Ketika kita punya pikiran yang jelek, negatif terus di dalam hidup kita, ya saya nggak diberkati sama Tuhan, ya kok saya bangkrut, ya kok saya susah. Hati-hati, jangan pernah keluar dari mulut kita. Kita punya iman, katakan aku diberkati, 2024 lebih baik lagi, amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, jangan pikirkan yang jelek-jelek. Rugi, siapa yang rugi? Katakan saya yang rugi. Betul nggak? Kita yang rugi. Karena apa yang jelek, apa yang negatif itu akan terjadi di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan katakan, apa yang kau pikirkan di dalam pikiranmu itu belum tentu terjadi. Kadang-kadang kita udah mikirin yang belum terjadi. Wah, nanti ke depannya saya akan begini. Wah, nanti akan begini. Akan begini. Enggak, saudara. Jangan dipikirin. Karena apa yang kau pikirkan belum tentu terjadi. Kita udah pikirin dulu, kita udah stres dulu, kita udah cemas dulu, kita udah takut dulu. Makanya Tuhan katakan buat saudara dan saya, jangan berpikir yang belum terjadi. Amin. Ini tuntunan Tuhan buat saudara dan saya. Yang belum terjadi udah dipikirin terus sama kita. Wah, nanti Indonesia akan terjadi ini. Kita udah kepikiran. Wah, akan terjadi kesulitan ekonomi. Wah, akan ada peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Enggak, saudara. Belum terjadi, jangan dipikirin. Kenapa? Kita percaya anak-anak Tuhan, kita punya gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Masa depan kehidupanmu itu akan jauh lebih baik kalau engkau mendekat dengan Tuhan. Katakan kiri kananmu, masa depanmu jauh lebih baik. Sekarang katakan buat diri sendiri, masa depanku jauh lebih baik dari kemarin. Sebab itu anak-anak Tuhan, jangan berlebihan ketika kita berpikir ya. Berpikirlah yang positif. Matius 6 ayat 34. Inilah pesan-pesan Tuhan buat saudara dan saya. Mulai hari ini 2024, jangan pernah ada di benak pikiran kita pikiran yang jelek, yang negatif, tapi pikirkanlah semua yang benar itu apa sih, Bu? Semua yang benar itu adalah kebenaran firman Tuhan. Taruh di dalam pikiran kita, taruh dalam hati kita, yaitu firman Tuhan. Perkatakan, mulut kita punya kuasa. Jadi perkatakan firman. Tuhan, aku percaya tahun 2024 hidupku jauh lebih baik, bisnis ekonomiku jauh lebih baik, keluargaku jauh lebih baik. Ada amin? Yuk kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk ini, kata Tuhan. Jadi yang ke depan itu jangan dipikirin dulu, karena kesusahan sehari itu artinya kita punya pergumulan, kita punya tantangan, kita punya persoalan. Itu setiap hari kita hadapi di dalam hidup kita. Tapi kita belajar. Kenapa kesusahannya sendiri, mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa sih, Bu? Artinya belajar di dalam hidup saudara dan saya, segala kesusahan di dalam hidup kita, belajar kita mempercayakan kesulitan kita hari ini itu ke dalam tangan Tuhan. Amin.
Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Tuhan sebagai gembala tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan sebagai gembala, dia selalu membimbing, menuntun, mengarahkan hidup saudara dan saya. Saya percaya itu. Penolong di dalam hidup saudara hanya satu. Siapa? Tuhan Yesus. Manusia tidak bisa menolong, tapi Tuhan pasti akan menolong hidup saudara dan saya. Katakan bersama saya yuk. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhanlah penolongku. Tuhanlah penyembuhku. Tuhanlah pembelaku. Tuhanlah pemberi berkat dalam hidupku. Ada amin saudara? Ingat baik-baik. Tuhan penolong atas hidup saudara dan saya. 2024 pikiran kita harus positif. Isi pikiran saudara dan saya oleh apa? Oleh firman. Apa itu yang benar? Saya katakan firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi ketika kita memikirkan yang benar, kita memikirkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Pikirkan kebenaran. Betapa pentingnya mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini ya, tanggal 7 sudah diingatkan, 2024 awal tahun kita nggak boleh punya pikiran yang negatif. Lalu bagaimana Bu saya melawan cara saya supaya tidak khawatir akan hari esok? Bagaimana saya melawan supaya saya tidak menghadapi kesusahan, ketakutan, kecemasan? Bagaimana saya cara melawannya? Gampang saudara. Gampang-gampang susah sebenarnya. Kenapa saya katakan gampang? Untuk cara melawan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup kita hanya satu. Apa itu Bu? Mengucap syukur. Amin. Apa saudara? Mengucap syukur. Katakan tahun 2024 tahun yang lebih baik di dalam hidup saya, buat bisnis, buat ekonomi, buat usaha, buat pekerjaan saya. Karena saya percaya saat saya bisa mensyukuri keadaan saya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. 2024 jangan pilih jalan sendiri ya anak-anak Tuhan. Dengar baik-baik, ini tuntunan saudara. Saya tidak menyampaikan biasa-biasa saja, karena saya juga tanya Tuhan apa yang mau saya sampaikan. 2024 jangan pilih jalan sendiri. Ambil keputusan sendiri. Saya cemas, khawatir, itu jalan sendiri. Tapi dengar baik-baik, mulai hari ini ucapkanlah syukur dalam keadaan apapun kita hari ini. Amin. Yuk, pak sebelah kiri kananmu, karena dia nggak suka bersyukur. Katakan, kau bersyukur ya? Kau bersyukur ya? Soalnya nggak ada yang ngaku. Ya, belajar mensyukuri. Miliki sikap hati hidup yang selalu bersyukur. Percaya dengan iman bahwa hidup saya adalah kepunyaan Tuhan. Sebenarnya banget ya ingat. Tuntunan Tuhan untuk Januari sampai Desember 2024. Saya pegang janji Tuhan. Tuhan katakan buat saudara-saudara dan saudara di tempat ini bahwa saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Amin. Katakan dari hatimu dengan segenap hatimu. Saya gak mau keluar dari mulut saya, tapi keluar dari hati saudara, bahwa saya milik kepunyaan Tuhan. Bicara sama Tuhan Yesus. Dia hadir di tempat ini saudara. Tuhan, aku milik kepunyaanmu. Katakan dari hatimu, aku bersyukur karena aku menjadi milik kepunyaanmu. Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, saya percaya Dia akan melindungi kita. Amin. Dia akan menjagai kita, memelihara hidup saudara dan saya. Saudara bukan hanya milik kepunyaan Tuhan, tapi saudara juga adalah umat pilihan Tuhan. Engkau ada di hatinya Tuhan. Ada amin saudara. Sebab itu kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, sebagai pilihan Tuhan, kita patut mengucap syukur, berterima kasih.
Terima kasih kalau sampai hari ini saya masih nafas, Tuhan. Saya berterima kasih. Saya mempergunakan kesempatan saya hidup hanya untuk membalas cinta kasih Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk beribadah, untuk berdoa, untuk memuji, untuk menyembah, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya percaya saudara, belajar. Apapun yang kau hadapi hari-hari ini, susah, senang, baik, tidak baik, saudara belajar untuk selalu mengucap syukur. Sakit, sehat, belajar untuk mengucap syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, dengan mengucap syukur, kita menghargai apa yang akan kita raih ke depan. Amin. Gak ada kebimbangan, ketakutan lagi. Karena kita mengucap syukur, kita menghargai apa yang ada pada kita saat ini. Apa yang kita miliki pada saat ini. Kita menghargai itu berkat yang dari Tuhan. Makanya kita dapat mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, saudara, kita punya pengharapan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dahsyat. Kita punya kemenangan. Luar biasa, saudara. Saya percaya 2024 kita menjadi umat lebih dari pemenang. Tadi pujiannya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Betul nggak? Iblis dikalahkan oleh siapa? Oleh kuasa darah Yesus. Makanya kita punya kuasa darah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita milik kepunyaan Tuhan, sudah ditebus oleh darah Yesus. Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Masih dia membelamu, menolongmu, mengangkatmu di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Gak usah takut saudara direndahkan orang. Gak usah takut gak diremehkan orang. Gak usah takut dijolimi orang, saudara. Kita punya Tuhan. Kita punya Yesus yang selalu siap menolong setiap perkara yang kita hadapi. Ada Tuhan yang siap selalu memberi kemenangan. Terakhir saudara, tahun 2024 yang Tuhan katakan buat saudara dan saya, nah, selalu minta urapan yang baru dariku. Kita baca ayatnya 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Saya mau baca sama-sama ya. Ya, semua baca. 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh apa? Penumpangan tanganku atasmu. Artinya apa? Artinya kita terus mengobarkan karunia Tuhan untuk selalu menerima apa? Pengurapan yang dari Tuhan. Siap saudara? Siap saudara? Kita harus siap menerima pengurapan. Karena pengurapannya akan memampukan saudara untuk menerobos tantangan di dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Dengan pengurapan, saudara akan membuat saudara dan saya berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, berjalan dari kemenangan sampai berkemenangan. Yang percaya bersama saya katakan amin. 2024 minta selalu pengurapan Tuhan yang baru. Dan pengurapan dari Tuhan itu memampukan, ingat, memampukan sikap kita tenang dan bijak. Saudara untuk terima urapan Allah yang baru, minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Di awal 2024 kita menyadari kita tidak mampu berjalan tanpa Tuhan. Kita menyadari kita butuh Tuhan Yesus yang menuntun, mengarahkan, membimbing setiap hidup kita. Dengan pengurapan Tuhan memateraikan hidup saudara dan saya sebagai milik kepunyaan Tuhan. Tuhan akan memelihara, menjaga, menyertai dan membawa engkau
selamatkanku, Engkaulah harta yang tak yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah karena imanku sangat yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi Mari jemaatku sangat pujian, haleluya. yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi Di dalam nama Tuhan yang Yesus, terbesar aku percaya Tuhan, dalam berubah hidupku, menjadi kubur dan dalam pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, ada kesembuhan, ada pemulihan di dalam nama Yesus. Kemenangan Tuhan jamin dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, hambamu sama anakmu, hanya ku temukan dalam nama Yesus berfirman Tuhan kami umat Yesusku, di dalam nama Tuhan Yesus. bersiar dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Mulia nama Yesus. Oh, Di dalam nama Tuhan Yesus aku bersyukur Tuhan. dalam hidupku, Mulia nama Yesus. Bintang Tuhan mengiarakan kami. dan selamatkanku. Kami mau jalan sendiri tanpa Tuhan. Engkaulah Kami minta kebenaran Tuhan yang yang tak ternilai, lewat ajaran kudus sendiri. yang ku miliki dan ku hargai. Mulia nama Yesus. Yesus berfirman, mulia nama Yesus. Yang terbesar dalam hidupku, yang selamatkanku. Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Saya mendapatkan dalam Mazmur 55 ayat 23. Tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Amin. Puji nama Tuhan. Mari
saudara sedang berbangkit berdiri. Setiap pribadi berdoa dengan iman. Saudara berkata, tubuh dan darah Kristus yang telah menyembuhkan saya, yang telah memulihkan saya, yang telah mengampuni segala dosa kesalahan saya. Saya percaya malam hari ini Tuhan, lewat perjamuan kudus, ada kelepasan, ada kelegaan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Aku terima di dalam nama Tuhan Yesus kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami memperoleh kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal yang aku terima darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah syukur kami buat tubuhmu yang tercurah di kayu salib, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengampuni dosa kesalahan kami, yang telah memulihkan, menyembuhkan kami. Kami bersyukur Bapa. Mari saudara angkat tanganmu. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan lebih dari atas kepalamu. Dengarlah firman Tuhan. Terus naikkan doa dan syukur kepada Bapa di surga. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu pada hari yang baru dalam kerajaan Allah. Bukankah yang saudara pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan dari hati, penuhi aku. Minta saudara di awal kamu. Kita tidak dapat berjalan tanpa kekurangan. Kita sama Tuhan Yesus kurang ya. Biarlah kota seperti rusa. Biarlah kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus ya penuhi kami umat-Mu Tuhan di dalam nama seperti rusa. Mengalir kuasa Roh Kudus. Katakan Tuhan, aku minta urapan yang baru dari surga minyakmu mengalir. Meteraikan aku di dalam meteraikan oleh kuasa darah Yesus. Seperti rusa Tuhan di kami. Kami membutuhkan urapan-Mu Tuhan. Membutuhkan penuhi kami Tuhan. Seperti rusa Tuhan. Rasakan kehadiran Yesus yang namanya api-Mu barisi kami. Seperti Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, api-Mu dari surga mengalir di telapak tangan kami untuk mengurapi kami. Minyak-Mu dari surga turun Tuhan di telapak tangan kami untuk mengurapi kami. Aku percaya urapan yang baru turun atas kami Roh Kudus. Engkau yang memanteraikan kami di tahun 2024. Engkau memanteraikan kami oleh kuasa darah Yesus. Kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami jadi umat pilihan. Tuhan yang menuntut, membimbing, mengarahkan hidup kami. 2024 kami butuh Tuhan. Kami gak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya dengan pengurapan Engkau akan menuntut kami. Dengan pengurapan Engkau memberi kami kemenangan demi kemenangan. Engkau memberi kami kemuliaan demi kemuliaan. Kami percaya dengan ini. Ketika Engkau mengurapi kami, mengangkat tangan kami, tangan Tuhan tumpang tangan atas kami, dengan urapan-Mu yang baru, kami boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, buat tanda T di kepala kening. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima pengurapan-Mu yang baru Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku terima Bapa, kalau masih ada, oleskan pada bagian-Mu yang sakit. Percayalah, ini bukan minyak tapi darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, yang memenangkan hidupmu, yang menyembuhkan engkau. Mari oleskan pada bagian-Mu yang sakit. Percaya Kau sembuh. Jam ini, detik ini, kesembuhan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tangan kita.
Tuhan. Kami menerima pertolongan supranatural dari Tuhan. Kemenangan, pemulihan, kesembuhan. Kami sudah terima malam hari Tuhan. Kami juga menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu urapan yang baru. Kami terima dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan berberkati. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita siapkan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap pribadi lepas pribadi. Dan tiba saatnya kami dengan sukacita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada dua ya. Ada untuk kami gereja dan diakonia. Sukacita surga, itulah kekuatan peristiwa. persembahannya yang telah diberikan, kiranya Tuhan Yesus membalasnya dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita tetap bersatu hati. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti saya mengundang dengan kasih Tuhan Bapak Hendra Budiman untuk berdoa ke depan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa Allah-Mu luar biasa terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya pertolongan Allah Tuhan, lawatan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Dan kami boleh menikmati lawatan Allah itu Tuhan. Urapan Allah terjadi di dalam kehidupan kami. Menapaki tahun baru, tahun di mana kami boleh terus melangkah Tuhan bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah-langkah yang kami lalui Tuhan, kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tidak takut, kami tidak cemas, kami tidak khawatir, kami tidak gentar. Sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang menuntun menyertai kami. Kami tidak ada alasan untuk kecewa. Kami tidak ada alasan untuk takut. Kami tidak ada alasan untuk bersedih Tuhan. Tapi Engkau yang senantiasa memberi kekuatan baru, pengharapan baru, semangat baru di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kami boleh tetap percaya dan tetap beriman. Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk apa yang boleh kami terima Tuhan pada malam hari ini. Sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap selalu percaya Tuhan selalu menolong bangsa ini. Tuhan melalui setiap krisis apapun yang terjadi di awal-awal tahun ini Tuhan, kami percaya Engkau menolong bangsa ini Tuhan, melewati setiap
permasalahan yang terjadi di negeri ini, di bangsa ini Tuhan. Kami tetap mendoakan presiden kami. Kami tetap mendoakan Tuhan setiap wakil, apapun juga yang akan dilalui oleh bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menuntun bangsa ini Tuhan. Payah percaya Tuhan, kuasa Allah terus, mujizat Allah terus bekerja luar biasa Tuhan. Bangsa ini diberkati Tuhan. Bangsa ini boleh mengalami Tuhan pertolongan Tuhan, mengalami terobosan baru dalam ekonomi, sehingga bangsa ini boleh diberkati Tuhan dalam perjalanannya Tuhan. Sebentar juga bangsa ini boleh berpesta demokrasi. Bulan depan tanggal 14 Tuhan akan terjadi Tuhan pesta demokrasi di negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Tuhan. Tuhan tolong supaya pesta ini boleh berlangsung dengan baik, tertib, lancar. Dijauhkan dari setiap orang-orang ataupun setiap kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak, ingin mengganggu, bahkan ingin mengacaukan Tuhan jalannya Tuhan pemilu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan pada saatnya nanti Tuhan kami boleh memilih seorang hamba yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Seorang pemimpin yang terbaik untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan terus bekerja lewat pemilu ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan setiap keputusan-keputusan yang terbaik dari setiap wakil-wakil rakyat maupun setiap rakyat yang mengambil keputusan untuk memilih seorang presiden menjadi suatu langkah besar dalam negeri kami ini Tuhan. Sebentar kami juga akan berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau juga pakai dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-urapan baru, rahasia-rahasia firman Tuhan yang telah Engkau ungkapkan Tuhan. Kau nyatakan Tuhan atas hamba-Mu Tuhan di tempat ini, dan keluarganya Tuhan tetap Kau berkati dalam setiap apapun usaha yang dikerjakannya Tuhan. Tuhan buat berhasil senantiasa, dan kami percaya Tuhan Kau akan tolong kerinduan setiap hamba-Mu untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami percaya tahun ini akan terjadi kejutan-kejutan baru, akan terjadi suatu mujizat yang luar biasa. Rumah tempat ibadah itu kami percaya akan kami dapatkan, dan kami akan tempati Tuhan. Dan Kau memberkati terus penabur benih menjadi berkat bagi umat Tuhan di tempat ini, juga bagi bangsa-bangsa di mana kami boleh melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu terus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Dan sebentar kami mohon hamba-Mu untuk membawakan doa berkat. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Sungguh kami mengucap syukur ya Aba Bapa, buat lawatan Tuhan, jamahan-Mu yang Tuhan nyatakan hari ini. Kami boleh mengalami keajaiban, mujizat kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kalau saat ini kami boleh beribadah, boleh memuji, menyembah Engkau, biarlah semua untuk kemuliaan nama-Mu Bapa Surgawi. Kami berterima kasih Bapa buat sore hari ini. Dengan beribadah kami mengucap syukur buat segala kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau terus sepakat, mau lebih lagi melayani Tuhan dan mencintai Engkau lebih dari atas segalanya. Mari saudara kita angkat tangan. Mari saudara pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anak menantu cucumu, bahkan studimu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini minyak anggur gandum yang baru Tuhan sudah curahkan dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus,
Apa yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bukakan pintu-pintu anugerah, pintu-pintu yang baru, peluang-peluang yang baru. Di tahun 2024 ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan tiang awan, tiang api selalu menyertai engkau kemanapun engkau melangkah berjalan. Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumahmu, berkemah di pelayananmu, berkemah di dalam keluargamu, dalam hidupmu, dalam usaha bisnis ekonomimu. Ada malaikat Tuhan yang berperang menggantikan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami menerima berkat dari surga turun atas kami, anakmu, umatmu di tempat ini, maupun yang mengikuti live streaming. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami sudah menerima berkat-berkat ilahi turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Sangat yakin dan percaya Sehingga sesat kita tidak